Sendu.
Tumbaga. Pernah dengar? Siapa yang pernah dengar? Karena belum ada yang pernah dengar, Ibu harap semua menyimak dengan baik. Siapa saja pemeran-pemerannya? Yang pertama nanti ada Opu Guasa. Opu siapa? Opu Guasa yang diperankan oleh Jeremy Tampubolo. Tepuk tangan untuk Jeremy. Yang kedua ada nanti Amani Buangga. Siapa? Amani Buangga yang diperankan oleh Maxwell Raja Gugup. Yang ketiga ada nanti namanya si Boru Tumbaga. Ya, siapa namanya? Boru Tumbaga yang diperankan oleh Rahel. Yang keempat ada nanti si Butulan, ya, yang diperankan oleh Marlina. Dan yang selanjutnya ada nanti Datu Partuko Bosi, ya, yang diperankan oleh Alvaro. Dan yang terakhir ada nanti wanita yang menjadi masyarakat yang diperankan oleh Aurel. Oh, dua lagi lupa, ya. Ada nanti pangeran yang menjadi pengembara yang diperankan oleh Hiskia dan Van Nistelrooy. Oke, tepuk tangan untuk semua pemeran drama kita. Silakan berikan hormat kepada penontonnya. Terima kasih. Silakan ambil posisi. Baik, Ibu harap semuanya tenang. Di desa Suga-Suga tinggallah seorang tua yang bernama Opu Guasa. Dia mempunyai seorang adik yang bernama Amani Buangga. Namun sang adik tidak memiliki kekayaan seperti Opu Guasa. Opu Guasa dulunya merupakan orang yang bekerja keras, mengumpulkan harta untuk Tumbaga dan Butulan. Istri Opu Guasa sudah lama meninggal dunia, sehingga Opu Guasa menjalani kehidupannya bersama dengan dua orang putrinya, Boru Tumbaga dan Butulan. Kini Boru Tumbaga dan Butulan sudah beranjak dewasa. Mereka khawatir bila kelak mereka sudah menikah, tidak akan ada yang menjaga ayah mereka. Maka pada suatu hari Opung Guasa bercerita mengenai keresahan hatinya. Siapa yang akan menjaganya kelak ketika kedua putrinya sudah menikah? Maka Tumbaga dan Butulan meminta kepada Opu Guasa agar Opu Guasa menikah kembali, agar kelak ada yang menjaganya
ketika kedua putrinya menikah. Opu Guasa menolak, tetapi kedua putrinya bermohon sekali lagi. Dengan berat hati, Opu Guasa memenuhi permintaan kedua putrinya. Lalu Tumbaga dan Butulan mengantar Opu Guasa untuk beristirahat, mengingat Opu Guasa memang sudah tua. Maka Tumbaga dan Butulan berdiskusi. Kalau mereka pergi berdua, tidak akan ada yang menjaga Opu Guasa. Mereka hendak bertanya kepada Datu Partukok Bosi, siapa jodoh yang tepat untuk ayah mereka. Maka mereka sepakat, yang pergi adalah si Boru Tumbaga, sedangkan Butulan menjaga Opu Guasa. Boru Tumbaga pun bersiap-siap, mengambil perlengkapannya untuk pergi mencari di mana sebenarnya keberadaan Datu Partukok Bosi. Dia berpesan kepada adiknya untuk menjaga Opu Guasa sampai dia kembali. Boru Tumbaga pun pergi seorang diri ke dalam hutan, di mana terdapat banyak hewan-hewan buas. Di mana keberadaan Datu Partukok Bosi. Di tengah perjalanan, Boru Tumbaga bertemu dengan seorang lelaki tua. Dia terkejut. Lalu dia berkenalan dengan lelaki tersebut. Boru Tumbaga bercerita kalau dia mencari keberadaan Datu Partukok Bosi. Datu Partukok Bosi menyatakan kalau dialah Datu yang dicari oleh si Boru Tumbaga. Maka Datu Partukok Bosi membawa si Boru Tumbaga untuk menerawang siapakah istri yang tepat untuk ayah si Boru Tumbaga.
menemukan umur Opu Goasa tidak lama lagi. Maka Datu Partukuk Bosi mengatakan, dalam 7 hari ke depan Opu Goasa tidak boleh kemana-mana. Kalau tidak, malapetaka yang besar akan terjadi. Boru Tumbaga pun permisi kepada Datu Partukuk Bosi hendak menyampaikan pesan tersebut kepada adik dan ayahnya. Setibanya di rumah, Opu Goasa sedang berbincang-bincang dengan Butulan. Boru Tumbaga pun datang dan menyampaikan pesannya bahwa dalam 7 hari ke depan ayah mereka tidak boleh kemana-mana. Mereka pun bersepakat untuk menjaga ayah mereka. Maka mereka mengantarkan ayahnya ke dalam kamar agar tidak pergi kemana-mana. Mereka khawatir apabila mereka tidak menjaga ayahnya, malapetaka besar akan terjadi. Tumbaga dan Butulan pun bersiap-siap hendak pergi ke ladang. Mereka membawa peralatan yang mereka butuhkan. Mereka yakin bahwa Opu Goasa akan menjaga dirinya di rumah sembari mereka pergi ke ladang sebentar. Mereka pun pergi ke ladang. Ladang mereka tidak jauh dari rumah mereka. Opu Goasa yang berada di rumah mulai bosan karena terbiasa dengan berbagai aktivitasnya di luar setiap harinya. Maka Opu Goasa hendak pergi sebentar menuju tempatnya biasa menghabiskan waktu. Opu Goasa berjalan seorang diri. Ketika akan melewati jalan turunan, Opu Goasa terjatuh. Maka masyarakat yang berada di sekitarnya menolong segera Opu Goasa. Dan seorang wanita tua yang melihatnya pergi untuk memanggil Boru Tumbaga dan Butulan, mengatakan bahwa ayah mereka terjatuh. Boru Tumbaga dan Butulan berlari untuk melihat ayahnya. Namun naas, Opu Goasa telah meninggal dunia. Semua masyarakat datang bersedih atas kepergian Opu Goasa. Tumbaga dan Butulan menangis atas kepergian ayah mereka. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Amani Buangga yang merupakan adik Opu Goasa datang untuk meminta harta dari Opu Goasa. Boru Tumbaga dan Butulan tidak memberikannya. Maka Amani Buangga memberontak dan dia pergi masuk ke rumah mencari harta yang ada di situ. Dia datang dengan membawa harta yang dimiliki oleh Amani Buangga. Dia pergi tanpa rasa bersalah. Masyarakat pun menguburkan jenazah Opu Goasa.
posisi bersedih, Butulan dan Boru Tumbaga berdiskusi bagaimana nasib mereka kelak. Namun hal yang tidak terjadi kembali. Amani Buangga datang untuk meminta emas, perak, dan harta yang lain. Mereka menolak dan Amani Buangga menampar Tumbaga dan Butulan. Dia pun masuk kembali untuk mencari harta yang lain dan pulang dengan senang. Lalu karena tidak menemukan harta yang lain, Amani Buangga berniat mengikat Tumbaga dan Butulan di sebuah pohon sebagai hukuman karena Tumbaga dan Butulan menolak untuk memberikan harta kepada Tumbaga dan Butulan. Mereka pun mengikat Tumbaga dan Butulan di sebuah pohon di hutan. Amani Buangga pulang dengan senang hati karena emosinya sudah terlampiaskan. Beberapa hari setelah Tumbaga dan Butulan diikat di hutan, datanglah dua orang pengembara. Mereka hendak mencari hewan yang akan mereka buru dan harta karun yang mungkin ada di hutan. Mereka berkeliling hutan berhari-hari dan tidak menemukan manusia di tengah hutan. Pada suatu hari, mereka terkejut karena di tengah hutan mereka menemukan dua orang wanita. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menolong wanita tersebut. Pengembara bertanya, kenapa mereka berada di dalam hutan dan dalam keadaan terikat? Boru Tumbaga dan Butulan menceritakan bahwa itu adalah perbuatan Amani Buangga. Maka Boru Tumbaga dan Butulan pulang kembali ke desa. Sedangkan kedua pengembara berdiskusi. Mereka sepakat untuk menangkap Amani Buangga, menangkap Amani Buangga dan mengikatnya sebagai balas dendam atas perbuatannya kepada Tumbaga dan Butulan. Mereka pun segera menangkap Amani Buangga dengan paksa dan mengikatnya juga di hutan. Mereka pulang dengan senang hati karena sudah membalaskan kejahatan yang dilakukan Amani Buangga. Lalu Tumbaga dan Butulan berdiskusi bagaimana nasib mereka tanpa seorang ayah dan tanpa seorang ibu. Sementara Amani Buangga dalam kondisi terikat. Maka dengan rendah hati mereka memaafkan kejahatan Amani Buangga. Amani Buangga berterima kasih kepada Tumbaga dan Butulan yang telah menyelamatkan nyawanya. Dia pun memanggil kedua pengembara yang telah menyelamatkan
Tumbaga, dan Butulan. Amani Buangga berterima kasih karena sudah menjaga Butulan dan Boru Tumbaga. Maka Amani Buangga berencana untuk mengadakan pesta pernikahan antara pengembara 2 dengan Tumbaga, pengembara 1 dengan Butulan. Masyarakat pun datang untuk ikut serta merayakan pernikahan antara Boru Tumbaga dan juga Butulan. Semua masyarakat berbondong-bondong untuk melihat pernikahan Boru Tumbaga dan juga Butulan. Mereka pun berkumpul untuk merayakan pesta pernikahan antara pengembara 2 dengan Butulan dan pengembara 1 dengan si Boru Tumbaga. Mereka pun berkumpul di suatu tempat yang besar, dan pesta pun dirasakan oleh semua orang, oleh penduduk kampung dengan sukacita.
Ada duka siapa yang pergi semua.